Penelitiannya hampir sempurna. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Diaramaku, channel yang membahas skripsi, tips-tips seputar skripsi dengan sudut pandang yang paling mudah dimengerti oleh para mahasiswa ya, sesuai dengan keadaan faktual yang sering dialami oleh para mahasiswa. Kali ini saya akan mereview satu skripsi kiriman dari salah satu teman kita. Namanya, sebentar, saya lihat namanya Endah ya, namanya Endah. Kita akan lihat penelitiannya seperti apa ya. Semoga ini bisa membantu Endah dalam menyelesaikan skripsinya. Oke, kita langsung aja. Oke, ini dia skripsi dari Endah ya. Aduh, ini nggak ada judulnya. Sebentar, saya cari judulnya, pasti ada di bawah. Saya cari judulnya untuk di bawah. Nah, ketemu judulnya ya. Pengaruh working capital turnover, perputaran modal, current ratio, dan debt to equity ratio terhadap profitabilitas, profit. Jadi keuntungan, ROE, return on equity. Oke, bagus judulnya. Jadi kalau kita lihat dari judulnya ini, dia kuantitatif ya, kuantitatif. Nih, kita lihat judulnya. Jadi, pengaruh working capital turnover X1, jadi ada variabel independen dan variabel dependennya. Ada X dan Y, ya. X1 variabelnya working capital turnover, X2 variabelnya current ratio, dan X3 debt to equity ratio, ya. X-nya terhadap Y-nya. Jadi X1, X2, X3 terhadap Y. Ada 3 variabel X. Oke, kita lihat dulu dari latar belakangnya, pendahuluannya. Oke, ini membahas masalah latar belakang secara umum ya, secara umum dulu. Bagus nih, ada data. Jadi ini yang saya fokus yang dari awal ya. Dari awal nih Endah sudah mencantumkan sumber-sumber, jadi tidak sembarang pendapat atau tidak sembarang ungkapan ditulis, tapi ada memang sumbernya, ada kutipannya, ya. Ya, ini lagi ada kutipannya, ya, ada kutipannya. Nah, ini yang bagus. Jadi ada data. Jadi tidak sembarang bicara atau tidak sembarang hanya kata-kata, tapi ditunjukkan juga dengan data. Ini bagus banget latar belakangnya sampai sini. Nah, setelah ada data, setelah ada gambarnya, dijelaskan lagi gambarnya. Bagus banget, dijelaskan arti dari gambar ini. Oke, ini masih membahas masalah umumnya, tapi sudah masuk nih, current ratio sudah masuk ke variabel ya, sudah mengarah ke spesifik pembahasannya. Nah, di sini sudah membahas langsung variabelnya, WCT-nya, turnover-nya, capital turnover, current ratio, dan debt to equity ratio. Ini sudah spesifik. Nah, ini dia ada datanya ya. Jadi ditampilkan juga data. Setelah ditampilkan gambar berupa data berupa gambar, juga dijelaskan arti dari gambar ini, dijelaskan. Nilai rata-rata current ratio, oke. Oh, ini industri barang konsumsi. Jadi spesifik nih, industri barang konsumsi yang ada di apa? Yang ada di mana nih? Indeks saham syariah Indonesia. Oke. Oke. Untuk latar belakang, ini bagus banget ya, udah bagus. Tapi ya ini subjektif ya, menurut saya ya. Yang kekurangan menurut saya, perbaikan dari saya, latar belakangnya terlalu banyak membahas masalah umumnya. Ya, terlalu banyak. Ini berapa halaman
membahas tentang, ya memang benar. Jadi bukan masalah salah atau benarnya, ini benar. Tapi apa ya, tepat atau tidak tepatnya gitu ya Endah. Jadi ini menurut saya ya, terlalu banyak, terlalu jauh, terlalu banyak membahas permasalahan umumnya ya. Sementara permasalahan tentang variabel atau pengukuran profitabilitas dari perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di indeks saham syariahnya tidak terlalu spesifik. Jadi bagaimana fenomena di dalam perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di indeks syariah ini memang sudah ada, tapi masih kurang spesifik menurut saya. Jadi harus lebih spesifik fenomena-fenomena di dalam situ ya. Ini kan kalau kita ngomong masalah fenomena yang ada di produk barang konsumsi yang ada di indeks saham syariahnya, kan dari sini nih ya, mulai dari sini dijelaskan tadi data itu. Tapi di sini belum bagaimana nih fenomena tentang perusahaan-perusahaan itu, bagaimana tentang indeks saham syariah itu, bagaimana gitu ya, peningkatan profitabilitas masing-masing perusahaan itu bagaimana, ada fenomena apa di sana ya, fenomena negatif mungkin atau fenomena positif mungkin, di khusus spesifik pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di indeks saham syariah Indonesia itu bagaimana. Jadi spesifiknya sudah ada tapi masih kurang spesifik. Itu untuk latar belakang dari saya Endah. Tapi bagus banget, ini udah bagus, data udah lengkap, empiris ada, teoritis ada ya, datanya sudah lengkap. Ada data berupa gambar dan dijelaskan juga, penulisan juga sudah lumayan. Tapi di sini persen tuh pakai persen ya, pakai tulisan persen. Udah bagus ya, udah bagus, judulnya juga udah bagus. Oke. Ya, walaupun ada beberapa kekeliruan penulisan kutipan, tapi tidak masalah, itu bisa diperbaiki gampang itu ya. Jadi latar belakangnya tadi seperti itu. Menurut saya spesifiknya kurang spesifik tentang bagaimana pembahasan tentang variabelnya ya terhadap perusahaan-perusahaan yang terdaftar di indeks saham syariah, khususnya profitabilitasnya. Bagaimana? Oke, itu latar belakangnya. Kita berangkat ke rumusan masalah. Apakah working capital? Apakah 3 variabel tadi berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas? Apakah 3 variabel tadi berpengaruh secara simultan? Oke, benar ya. Jadi kita mau lihat parsial dan simultannya. Benar. Jadi parsial itu mungkin teman-teman yang belum tahu, pengaruh secara parsial itu dari 3 variabel X tadi dia secara terpisah. Jadi maksudnya kalau dijelaskan secara parsial, jadi maksudnya apakah WCT berpengaruh terhadap profitabilitas? Lalu yang kedua, apakah current ratio berpengaruh terhadap profitabilitas, dan debt to equity ratio berpengaruh terhadap profitabilitas. Jadi masing-masing X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y. Itu secara parsial. Kalau simultan dia langsung bersamaan. 3 variabel ini, 3 konsep ini langsung mempengaruhi langsung secara bersamaan terhadap profitabilitas. Itu yang harus kita lihat. Ya, jadi benar. Ada secara parsial dan ada secara simultan. Tujuannya memang harus berpasangan ya, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Manfaat penelitian, manfaat secara teoritis dapat menambah wawasan diferensi. Manfaat praktis, hasil penelitian. Benar nih. Tambahinlah manfaat akademis ya. Karena kan mahasiswa tuh, manfaat akademisnya buat mahasiswa apa? Buat kamu sebagai mahasiswa apa? Oke, dah. Definisi operasional variabel. Oke. Nah, biasanya teman-teman penulisan definisi operasional ini ada di bab 3. Tapi itu tergantung pada buku pedoman penulisan skripsi yang ada di kampusnya. Sebenarnya tidak ada pakem sih, ya. Kalau pakem yang benar-benar pakem itu sebenarnya tidak ada. Karena kalau saya perhatikan buku-buku buku pedoman penulisan gitu ya, itu masing-masing kampus beda-beda. Jadi masing-masing kampus, misalnya nih kayak UGM
itu beda cara menulisnya. Maksudnya bukan cara menulisnya, apa ya, susunan-susunannya, komposisi penulisannya, bab 1, bab 2, bab 3-nya apa aja itu beda-beda. Contohnya kayak kerangka konseptual. Ada yang kerangka konseptualnya di bab 2, ada kerangka konseptualnya dijelaskan di bab 3. Jadi tidak ada pakemnya ya, di mana tempatnya masing-masing itu bisa berubah-berubah sesuai dengan buku pedoman yang ada di kampusnya. Yang penting isinya itu harus tepat, ya. Jadi jangan dimasalahkan di sini ada definisi operasional nih. Waduh, kan definisi operasional biasanya di bab 3. Jangan dimasalahkan, siapa tahu ini memang buku pedomannya seperti itu, ya. Yang penting isinya kita lihat tepat apa tidak tepat. Oke, definisi operasional variabel ada WCT-nya 1, working capital, ada current ratio. Oke. Jadi ini indikatornya ya, penjualan per modal kerja. Nanti kita lihat di teorinya, harusnya ada di teori. Kerangka pemikiran. Sebentar, saya lihat. Dari kalau gambarnya nih, ya sesuai dengan rumusan masalah. Jadi sesuai dengan fokus penelitian, memang ada apakah secara parsial, ya, dia satu-satu nih maksudnya ya. Garis putus-putus berpengaruh secara parsial keterangannya. Jadi ini, tadi yang saya bilang, dia terpisah berpengaruh secara sendiri-sendiri. Nih ya, WCT X1 terhadap profit, X2 terhadap profit, X3 terhadap profit, dan pengaruh simultan ketiganya ini berpengaruh secara bersamaan kepada profit, ya. Cuman gini deh Endah, coba diperhatikan apakah ini namanya kerangka pemikiran atau kerangka konseptual. Karena kalau gambarnya ya, dari gambarnya dan ada hipotesis, ini namanya kerangka konseptual, ya. Coba deh, nanti mungkin dosen pembimbingnya memberi masukan seperti apa, tapi ini coba dicek, teorinya dicek, ya, kerangka pemikiran atau kerangka konseptual. Karena kalau ada hipotesis, harusnya kerangka konseptual namanya. Karena kerangka konseptual menciptakan hipotesis. Gambarnya benar. Oke, H0, HA, ya, secara simultan gitu ya. Jadi memang ada pengaruh signifikan antara tiga variabel tadi secara simultan terhadap profit dan tidak ada pengaruh ya. Itu hipotesis memang seperti itu, kuantitatif. Secara parsial juga sama. Oke. Jadi ada teman-teman misalnya gini. Dia tidak menjelaskan secara parsial. Jadi dia menjelaskan satu-satu gitu ya. Kalau ini kan secara parsial, kalau kita mengerti secara parsial berarti ya udah mengerti, ngapain kita jelasin apakah X1 berpengaruh terhadap Y, apakah X2 atau diduga X2 berpengaruh terhadap Y, diduga ada pengaruh yang signifikan X3 terhadap Y gitu ya. Nah, bisa secara itu, bisa pisah-pisah seperti itu nulisnya, tapi kalau sudah dijelaskan secara parsial ya sudah langsung tiga ini seperti ini boleh ya. Jadi sudah mengerti orang, oh secara parsial maksudnya. Jadi ya maksudnya beda sendiri-sendiri, terpisah variabel X1 dan X2 dan X3-nya terhadap Y-nya. Oke, benar. Penelitian terdahulu, kita lihat. Jadi benar ya, ada pembahasan tentang penelitian terdahulu atau bahasanya penelitian yang relevan atau penelitian sebelumnya gitu ya. Ada pembahasan tentang variabel yang tadi terhadap profit sebuah perusahaan. Ini bagus banget. Jadi seperti pada video-video saya sebelumnya ya, yang saya menjelaskan tentang bagaimana cara menulis penelitian terdahulu, apa yang ditulis, apa yang diisi dalam bagian penelitian terdahulu deskripsi. Ya seperti ini, saya kasih contoh. Nama, tahun, ya. Lalu dijelaskan, sebutkan judulnya apa. Lalu komposisi selanjutnya adalah permasalahan dalam penelitian ini. Ya, permasalahan dari judul ini oleh peneliti ini apa? Nah, ini dia penelitian ini dilakukan, jadi dijelaskan ada permasalahan apa di sini. Ya, nih dia menjelaskan nih ada permasalahan-permasalahan. Lalu menjelaskan metode penelitiannya. Contoh misal jumlah populasi, ya kayak gitu-gitu ya. Metode penelitiannya, metodologi penelitian dijelaskan. Baru hasil penelitiannya. Jadi bagus nih, beginilah caranya kita menulis di bagian penelitian terdahulu. Nih, nama, tahun, judul, dan permasalahannya. Penelitian ini ya,
penelitian oleh ini membahas permasalahan apakah ada pengaruh perputaran modal kerja. Jadi ada permasalahan dalam penelitian ini. Ya, komposisinya itu ya. Jelas ya, nama, tahun, judul, lalu jelaskan permasalahannya secara singkat dari penelitian terdahulu itu, lalu metodologi penelitiannya apa ya, jenis penelitiannya mungkin, teknik analisis datanya mungkin, populasi, sampling, dan macam-macamnya, baru hasil penelitiannya. Jadi hasil penelitian itu bisa di bagian kesimpulan atau di bagian rekomendasi dari penelitian ini apa gitu. Saran dari penelitian ini apa hasilnya, ya. Bagus banget. Nah, cara menulisnya Endah. Kalau ini 2016, lalu ini 2018. Jadi sesuai urutan tahun yang terbaru ya. Ini bisa di-cut dah ini, di-cut. Yang ini ditaruh ke bawah. Kalau misalnya 2016 paling lama ya, ditaruh paling bawah. Urutannya dari tahun yang terbaru. Bagus, bagus banget. Nah, ini kan lompat-lompat tahunnya 2017. Bagus. Nah, ya, oke. Tapi cara menulisnya oke. Nah, sistematika penulisan. Bab 1 apa? Bab 2 apa? Bab 3 apa? Bab 4 dan sampai bab 5. Oke, tidak perlu kita bahas itu. Bab 2. Sama seperti yang lain nih bab 2-nya. Di sini landasan teori, ya. Harusnya di sini judulnya landasan teori. Judul bab 2-nya landasan teori. Barulah di subjudulnya baru dikasih laporan keuangan. Bahas dulu laporan keuangan. Setelah bahas laporan keuangan, rasio keuangan. Bahas dulu rasio keuangan dan macam-macamnya, ya. Jadi di sini landasan teori. Oke, kita lihat sedikit bagian landasan teorinya. Oke, bagus nih. Rasio keuangan. Hitungan rasio menggunakan laporan keuangan. Jadi laporan keuangan dan rasio keuangan itu mungkin saya tidak tahu teorinya, tapi mungkin ada hubungannya dengan profitabilitas ya, dengan keuntungan. Jadi boleh, oke. Nah, WCT, Working Capital Turnover, perputaran modal kerja. Jadi ada grand teori dulu. Teori utama yang kita miliki, teori acuan kita tentang working capital turnover. Dan harusnya nanti ya, WCT ini harusnya ada teorinya yang menyatakan hubungan WCT dengan profitabilitas. Seharusnya itu nanti middle range teorinya ya, yang secara langsung yang applied-nya, aplikasinya di tentang pembahasan konsep ini gitu. Tapi secara penulisan teori harus ada grand teori dulu, teori utama yang kita gunakan ya, kumpulan-kumpulan teori yang kita gunakan, panduan kita atau acuan kita dalam membahas masing-masing variabel. Pertama, working capital turnover atau WCT. Oke, ada. Jadi gini, grand teori itu ada beda-beda pendapat nih dari beberapa sumber, dari beberapa buku tentang grand teori ya, di bagian landasan teori. Yang pertama yang saya gunakan gitu ya, teori yang saya gunakan adalah, jadi untuk menentukan grand teori itu kan teori utama yang kita gunakan ya, sebagai acuan kita, sebagai panduan kita memegang konsep itu ya, untuk menyelesaikan konsep itu nantinya. Nah, yang saya gunakan adalah cara menentukan grand teori itu dari kumpulan-kumpulan beberapa teori atau terminologi teori ya, kumpulan-kumpulan teori, terminologi teori itu ada benang merah di situ, ada kesamaan pendapat antara penulis-penulis itu, barulah kita pilih satu teori utama ya, satu penulis utama ya, atau satu orang yang punya bukunya itulah teori rujukan kita. Itu yang saya gunakan. Jadi harus ada satu buku, satu penulis yang membahas tentang satu konsep itu. Itu grand teori yang saya gunakan, teori yang saya gunakan untuk menentukan grand teori. Ada juga untuk menentukan grand teori itu yang menyebutkan ya, grand teori itu adalah kumpulan-kumpulan teori ya, yang membahas secara abstrak. Maksudnya abstrak itu masih secara umum banget, belum aplikasi yang menyentuh spesifik terhadap contohnya variabel WCT terhadap profit gitu ya. Nah, masih membahas tentang WCT.
gitu. Tapi dia tidak menerangkan bahwa harus ada satu teori, satu penulis gitu. Nah, ini pendapat kedua ya. Jadi mengatakan kalau itu kumpulan-kumpulan teori yang memang menyatakan yang membahas tentang konsep secara umum ya, konsep secara umum tentang variabel atau konsep yang diteliti, yang diukur. Jadi bukan satu teori seperti pendapat pertama tadi. Jadi boleh beberapa penulis gitu ya. Boleh beberapa penulis. Tapi dari dua pendapat itu intinya cuma satu. Grand teori itu harus diambil dari buku. Ya, jadi dari buku karena sudah menjadi teori. Karena kalau kita biasanya nih anak-anak S1 ngambil grand teori itu dari jurnal. Jadi itu bukan. Dari jurnal itu bagiannya di penelitian terdahulu tadi. Konsep-konsep yang ada di penelitian terdahulu tadi sebagai dia mewakili keadaan sekarang gitu. Jadi kan kalau syaratnya jurnal itu kan jurnal yang kita gunakan dalam penelitian kita kan paling tidak ada yang 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir. Tergantung apa yang diukur gitu ya. Nah, grand teori bisa jadi satu konsep itu tidak ada pembaruan teori. Bisa jadi teori tahun 80, tahun 70, tahun 1990 masih digunakan karena belum ada pembaruan teori yang betul-betul berubah dari teori itu. Jadi kan kita menggunakan teori tahun 90 yang udah lama banget nih, tahun 90-an. Nah, fungsinya penelitian terdahulu itu adalah mewakili keadaan yang sekarang. Bagaimana sih tentang konsep yang dibahas di teori tahun 90 itu, bagaimana menggambarkan zaman sekarang, ya, begitu. Jadi, intinya di dalam menentukan teori, grand teori itu intinya harus diambil dari buku, ya. Walaupun perbedaan pendapat tadi bagaimana menentukan grand teori, intinya dia harus diambil dari buku, bukan dari jurnal. Oke, kita lihat. Nah, tapi di sini kalau kita menggunakan pendapat yang kedua, karena penulisnya beda-beda, sudah membahas tentang definisi-definisi tentang working capital turnover. Tapi nanti harusnya ada middle range teorinya, harus ada membahas bagaimana langsung apply-nya pengaruh WCT ini terhadap profitnya perusahaan. Kita lihat nanti. Oke. Capital modal kerja adalah working capital ratio menunjukkannya. Oke. Konsep-konsep umum tentang WCT. Ini rumusnya. Oke. Current ratio ya. Ada grand teori dari CR, current ratio. Oke. Oke, ini rumusnya. Debt to equity ratio, oke, ada grand teorinya lagi, ada teorinya. Oke. Rasio profitabilitas keuntungan ya. Kayaknya ini langsung bahas masalah ROE deh. Return on equity-nya deh langsung. Jangan membahas masalah rasio kayak begini. Ya. Langsung aja ROE-nya apa bagaimana. Nah, ini udah ada, sorry. Return on equity-nya sudah ada. Oke. Nah, ini yang saya maksud. Middle range teori, dia langsung apply. Langsung spesifik terhadap variabel yang diukur atau konsep yang dibahas dalam penelitian itu. Ya. Bagus, ini udah ada. Jadi sudah lengkap teorinya, kedudukan teori dan fungsi teorinya sudah benar. Nah, contoh nih, dia langsung spesifik ya terhadap pengaruh pengaruh variabelnya. Perusahaan memiliki working capital turnover yang tinggi menunjukkan modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan semakin cepat menjadi kas, ya kan? Dan semakin cepat perusahaan memperoleh laba, ya kan? Keuntungan. Jadi langsung dia membahas masalah ini langsung spesifik terhadap pengaruhnya pengaruh variabel yang diukur, ya. Benar? Pengaruh. Oke, ini juga ada nih masing-masing variabel ada pengaruh current ratio terhadap profitabilitas. Oke. Semakin tinggi current ratio, kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan semakin rendah karena dana yang tersedia tidak digunakan secara untuk menganggur. Oke. Jadi udah membahas ya pengaruhnya apakah berpengaruh positif atau negatif. Jadi untuk di bab 2 untuk di bagian landasan teorinya good. Jenis penelitian digunakan adalah kuantitatif. Metode penelitian digunakan adalah asosiatif kausal. Nah,
Jangan salah ya, jangan keliru Endah, jangan keliru di sini. Jenis penelitian kuantitatif. Asosiatif kausal adalah bagian dari kuantitatif, itu cara menyelesaikan, cara kita melakukan kuantitatif. Jadi bukan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif kausal. Itu bukan, keliru kata-katanya. Ini benar, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, ya kan? Benar kan? Kuantitatif. Nah, jelaskan kuantitatifnya seperti apa yang kita mau lihat di kuantitatif. Jadi mungkin gini, metode penelitian kuantitatif yang digunakan adalah dengan pendekatan asosiatif kausal, misalnya gitu. Dan jadi dijelaskan bahwa penelitian kuantitatifnya seperti apa pendekatannya, gitu. Karena banyak kan kuantitatif modelnya, gitu ya. Jangan salah. Oke, populasi. Perusahaan sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia dari 2011 sampai 2020 itu ada 65 perusahaan. Ya, populasinya 65 perusahaan. Tapi dari 65 perusahaan, sampel yang diambil adalah pertama, perusahaan sektor industri barang konsumsi terhitung dalam Indeks Saham Syariah selama periode 2011 sampai 2020. 65 perusahaan tadi. Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang mempublikasikan laporan keuangannya, ya. Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang menghasilkan ROE dan modal kerja positif selama periode 2011 sampai 2020 ada berapa jadinya sampelnya yang diambil? Hanya ada 9. Ya, jadi 9 inilah yang menjadi objek penelitiannya yang kita teliti gitu. Bener nih. Asik nih. Keren. Sumpah nih keren nih. Saya enggak kepikiran mau begini. Tadi saya pikir baca populasinya tuh 65 perusahaan ini yang mau diambil. Ternyata bagus banget. Nih, Endah perhatikan. Sumber data, jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh. Jadi ini agak keliru. Kita perhatikan dari teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ada 3, ya kan? Dokumentasi, wawancara, dan observasi, ya. Studi pustaka itu termasuk dokumentasi. Coba diperhatikan deh. Studi pustaka ya, jurnal, buku, apalagi itu termasuk dalam dokumentasi, ya kan? Tulisan yang sudah didokumenkan, yang sudah diarsipkan, yang udah didokumenkan, itu buku, jurnal di portal jurnal online itu termasuk dokumentasi, ya. Ada observasi dong. Nggak mungkin kamu bisa menentukan judulmu kalau kamu tidak observasi awal, ya kan? Bagaimana kamu tahu permasalahannya kalau kamu tidak observasi dulu? Observasi kan macam-macam. Kita tidak perlu datang ke perusahaannya. Kita cukup observasi melalui internet, ya kan? Observasi. Bagaimana sih? Apa gitu ya? Kita tanya-tanya orang, tanya-tanya dosen, pikir-pikir, ingat-ingat mata kuliah yang kemarin, itu termasuk dalam observasi. Wawancara tidak harus kita ketemu, tidak harus kita ngobrol sama orang, ya kan? Tidak harus saya dan kamu mengobrol saling tanya. Itu wawancara itu tidak harus seperti itu. Dengan kamu membagikan kuesioner itu sudah termasuk wawancara tertutup. Ya, itu termasuk wawancara tertutup satu arah. Oke, jadi teknik pengumpulan data harusnya ada 3. Studi pustaka harusnya masuk ke bagian dokumentasi, ya. Itu dulu. Lalu di bagian sumber data, jenis data yang digunakan data sekunder. Bukan ini maksudnya. Jadi dari teknik pengumpulan data tadi, dari 3 teknik pengumpulan data tadi, sumber data yang kamu gunakan itu sumber data utamamu itu yang mana? Ya kan? Misal, mungkin di sini Endah mau menjelaskan bahwa data yang digunakan ini data yang diperoleh dari website kayaknya. Nah, dari website. Berarti data utama, ya. Jadi jenis sumber data kan ada 2. Data utama dan data pendukung atau data sekunder, primer dan sekunder. Nah, sumber data utama yang kamu gunakan, kalau kamu menjelaskan dari web, berarti sumber data utama yang kamu gunakan adalah dari dokumentasi, ya kan? Dokumentasinya berupa apa?
dokumentasinya dari mana? Dokumentasi dari website. Ya. Data pendukung atau data sekunder adalah observasi dan wawancara. Tapi kalau kamu membagikan kuesioner, ya kan? Kalau kamu membagikan kuesioner, data utamamu ya tetap instrumennya ya kuesioner. Tapi ya nanti harus dijelaskan instrumen penelitiannya apa. Ya kan? Itu ya, Endah. Di sini agak keliru. Jadi jelaskan sumber data utama dan sumber data pendukungnya dari mana. Kalau sumber data utamanya dari website, berarti sumber data utamanya ya dari dokumentasi, ya kan? Itu yang kamu analisis dari dokumentasi. Fluktuatif 10 tahun 10 tahun belakangan ini bagaimana, itu kan dokumentasi semua kan. Itulah sumber data utamamu. Analisis data ini harusnya nih kalau ada simultannya tadi linear berganda nih harusnya. Nah ini kan analisis linear berganda. Oke, menggunakan SPSS. Oke, good. Uji asumsi klasik, oke. Uji normalitas. Kalau ada simultan dan parsialnya, uji T dan uji F harusnya ada. Nanti ya, uji multikon, oke. Korelasi. Iya, oke. Nah, uji T-nya ada, oke. Uji F ada, good, bagus. R kuadratnya juga ada, oke, bagus. Bagus ya kalau di bagian metode penelitiannya, tapi ada beberapa sedikit tadi ya yang harus diperbaiki, harus dipahami oleh Anda. Bagus nih. Ini kayaknya nih harus saya ini deh. Harus saya taruh di dalam Google Drive deh, saya bagiin ke teman-teman. Gimana menurut Anda supaya teman-teman yang lain mungkin bisa contoh nih, penelitiannya Anda nih bagus banget. Hasil penelitian dan pembahasan. Oke, ini bab 4. Nah, kalau masalah bagaimana kita membahas hasil penelitian, itu bagaimana kita merangkai katanya, ya. Bagaimana kita merangkai kata kan kalau kuantitatif itu kan objektif banget ya, sesuai dengan apa yang ada gitu ya, objektif banget. Jadi tidak perlu terlalu banyak kita merangkai kata, cukup kita langsung menampilkan hasil data, hasil hasil SPSS-nya langsung kita jelaskan, ya. Apa katanya? Kecuali kalau kayak kualitatif kan ya memang subjektifnya tinggi, jadi harus pinter kita merangkai kata. Ini membahas dulu satu-satu ya, satu-satu perusahaannya dari 9 tadi ya sampelnya. Oke. Ya memang gambaran umum objek penelitian kita harus kasih tahu dulu ke pembaca. Nah ini dia. Oke. Fluktuatif ya. Oke, jadi ya seperti ini, langsung aja hasilnya, langsung dijelaskan apa, bagaimana. Oke, current ratio, langsung hasil, langsung dijelaskan. Debt to equity ratio, hasil langsung dijelaskan. Good banget nih hasilnya. Nah ini dia profitnya. Nah hasil uji deskriptif ya, macam-macam ujinya itu. Langsung aja ditampilkan dan dijelaskan. Waduh, bagus banget ini. Hasil uji analisis. Oke. Di sini dia. Di sini masuk ke spesifiknya ya, pengaruh masing-masing secara parsial tadi ya, masing-masing variabelnya terhadap profit. Apa katanya? Nah, ya gini, kalau kita SPSS biasanya itu kalau yang mau ngejar signifikan ya, biasanya tuh kalau teorinya mengatakan, grand teorinya menyatakan dia memang harus signifikan, biasanya mahasiswa itu karena biasanya error nih, dia mengerjakan SPSS-nya, hasilnya akhirnya tidak signifikan, tidak signifikan hasilnya. Nah, biasanya data di SPSS-nya tuh dimanipulasi supaya hasilnya signifikan gitu ya.
Tapi sebenarnya tidak perlu. Justru penelitian yang bagus itu, ya, penelitian yang bagus itu kalau hasilnya bertolak belakang dengan teori. Itu sebenarnya bagus. Sebenarnya bagus itu. Jadi ada pembaruan teori, ada masukan terbaru dari penelitian kamu gitu. Ya apapun itu isinya, yang penting langkahnya sudah benar ya. Kalau di sini dibilang berpengaruh negatif, oh kan WCT berpengaruh negatif. Tidak sesuai dong tadi, ya. Tidak sesuai dong sama teori. Nah, ini kan ada yang menyatakan kalau teori yang tadi bilang ini berpengaruh positif. Tapi ada juga penelitian yang bilang kalau ini berpengaruh negatif. Nah, gitu, itulah bagusnya. Jangan dimanipulasi datanya ya, teman-teman ya. Kalau dia bertolak belakang dengan teori malah bagus sebenarnya. Ya, oke lah, seperti itu hasilnya. Bagaimana simultannya? Habis. Ini pengaruh secara simultannya belum ada. Tapi udah cukup sih kayaknya ini. Udah bagus banget ya, tinggal dibuatin kalau mau ditambahin, kalau fokus penelitiannya tadi di rumusan masalah ada pengaruh secara simultan, ya harus dijawab ya bagaimana pengaruh secara simultannya, dan tinggal dibuatkan kesimpulan. Kesimpulannya udah ketemu kan, udah kegambar kesimpulannya. Bagus banget penelitiannya Endah. Ini hampir sempurna, keren banget. Penelitian terbagus deh ini pokoknya, ya keren. Begitu teman-teman penelitian dari Endah tentang ini penelitian kuantitatifnya hampir sempurna, bagus banget ya. Mungkin kalau Endah izinkan nanti bakal saya masukkan link ke Google Drive untuk saya share ke teman-teman. Kalau diizinkan oleh yang punya ya. Kalau nggak diizinkan ya enggak. Karena tujuannya untuk supaya teman-teman ini menjadi acuan gitu ya. Kita bagi-bagi ilmu lah. Bagi-bagi hal yang bermanfaat ya, supaya ya dapat pahala juga kan, supaya sama-sama belajar. Tapi kalau tidak diizinkan ya tidak apa-apa, karena penelitiannya belum jadi, takutnya mungkin ada plagiasi atau dicontoh orang, akhirnya keduluan dipublish di jurnal ya. Itu mungkin alasannya. Tapi tergantung Endah nanti bagaimana. Penelitiannya bagus banget, sumpah ini bagus banget. Silakan tinggal dilanjutkan ya Endah. Sukses, saya yakin nih nanti dosen pembimbingnya bakal speechless nih, kaget nih. Ini bagus banget ya. Semoga cepat selesai, biar cepat wisuda ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih Endah sudah mengirimkan skripsinya. Saya tunggu kiriman dari teman-teman yang lain ya. Mudah-mudahan bisa membantu semua teman-teman supaya cepat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.